Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nugra Syarul Ramadan dengan NIM 2022-220509. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya sebagai media tugas untuk proyek pemrograman mobile. Tugasnya itu adalah membuat aplikasi Android sederhana sesuai dengan tema yang ditentukan. Kebetulan saya mendapatkan tema untuk menampilkan hasil nilai mahasiswa. Oleh karena itu, mari kita langsung saja mulai bagaimana cara membuatnya sekaligus mendemokan bagaimana aplikasi itu bekerja. Sebelum itu, mari kita mulai dulu dengan membuat database-nya. Untuk database-nya sendiri menggunakan Supabase. Untuk membuat sebuah project di Supabase itu, pertama kita harus membuat new project terlebih dahulu. Nah, new project-nya ini akan diisi project name-nya sekaligus database password-nya agar tidak disalahgunakan nantinya. Jika sudah, kita bisa langsung create new project. Pada kasus ini, saya sudah membuat sebelumnya dengan namanya Pratik Project UAS. Nah, di project UAS ini yang akan menjadi project utama kita. Nah, lanjut pembuatan eh, tabel database-nya. Nah, pada kasus ini saya menggunakan tiga jenis dari database itu sendiri. Yang pertama dosen, tentu dosen di sini berfungsi sebagai bagian untuk menginput data mahasiswa sekaligus menginput nilai mahasiswa itu sendiri. Namun di sini bagian database dosen tidak bisa langsung tercipta jika tidak ada inputannya. Maka di sini saya buatkan sendiri juga untuk dosen agar bisa diinputkan dosennya, identitas dosennya, sekaligus nanti bisa mempengaruhi dua tabel database lainnya. Nah, dua tabel database lainnya itu mulai dari mahasiswa dan nilainya. Mahasiswa di sini itu berfungsi sebagai media untuk eh, menyimpan identitas mahasiswa itu sendiri, mulai dari nama, NIM, jurusan, serta tanggal dibuatnya. Nilai di sini itu berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai dari mahasiswa, salah satu mahasiswa itu sendiri, yang dimana nilai sama mahasiswa ini tuh berhubungan antara mahasiswa ID dengan NIM-nya. Nanti akan saya jelaskan langsung pada saat project itu di run. Nah, untuk membuat tiga jenis langsung table seperti ini menggunakan Supabase itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menambahkannya secara manual. Yang kedua, itu bisa lewat SQL Editor. Pada kasus ini, saya menggunakan SQL Editor untuk mempermudah memasukkan tabel database itu sendiri. Di sini saya sudah membuat eh, tiga tabel, mulai dari dosen, mahasiswa, sekaligus nilai. Nah, setelah kita run perintah ini, itu secara otomatis akan membuat tabel editor, beberapa tabel yang bisa kita langsung periksa di sini ya. Nah, setelah bagian database sudah selesai semua diukur, kita akan menggunakan beberapa identitas lain dari Supabase itu sendiri. Pertama, link URL dari Supabase itu sendiri. Untuk mendapatkan link URL-nya atau link Supabase-nya itu, kita bisa pergi ke project setting, lalu ke bagian data API. Di sini kita bisa langsung mendapatkan URL atau link URL-nya yang nanti kita akan gunakan. Lalu di sini kita pergi ke Go to API untuk mengambil anon public-nya agar bisa difungsikan setiap tabel yang ada pada Supabase itu sendiri. Nah, lanjut kita masuk ke codingan di Snack Expo. Untuk tampilan yang lebih mudah, saya akan pakai web saja. Tampilan ini juga sudah sangat support dengan Android ya. Cuman untuk mengefisiensikan waktu, makanya saya pakai web ini. Oke, maaf ini sedikit error. Baiklah.
Nah, di sini adalah tampilan utama dari eh, proyek yang sudah saya buat. Di sini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama masuk sebagai mahasiswa, masuk sebagai dosen, lalu daftar sebagai dosen. Kedua ini itu sangat berhubungan karena dosen di sini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu berfungsi sebagai media untuk menginput nilai mahasiswa sekaligus menambahkan data mahasiswa itu sendiri. Jadi di sini kita menambahkan data mahasiswanya menggunakan sistem. Nah, kita masuk ke codingannya. Untuk bisa mengkonfigurasikan eh, data yang ada di Supabase, database yang ada di Supabase dengan Disney Expo, maka kita butuh Supabase URL dan anon key-nya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan menaruh URL-nya di sini dan Supabase anon key-nya di sini. Di sini terdapat beberapa fungsi yang saya deklarasikan. Yang pertama, fungsi untuk mendapatkan predikat nilai. Untuk predikat nilainya di sini saya bagi menjadi tiga jenis. Ada A, B, C, dan D. Semua nilainya itu bergantung dari berapa nilai KKM-nya yang sudah ditetapkan. Untuk A, D dapat 85, B 70, C 60, dan D 50. Jika tidak atau misalnya kurang dari ini, maka akan memberikan nilai E. Selanjutnya ada komponen home screen. Komponen home screen-nya itu yang ini ya, tampilan utama yang di sini terdapat tombol, teks, dan beberapa tombol lainnya lagi. Lalu ada pula juga komponen student login. Untuk student loginnya itu ada di bagian data dosen ya. Nah, jika kita melihat pada data Supabase, di sini saya sudah eh, memasukkan beberapa data dosen yang bisa langsung digunakan. Data dosen yang akan kita gunakan ini cuma ada satu ya. Jadi untuk bisa masuk ke halaman sini, kita harus masukkan emailnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai dosen ya. Nah, untuk bisa masuk ke komponen student login ini, itu kita perlu menambahkan mahasiswa terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Kita masuk ke bagian add student. Kita lompat fungsi ya, karena tidak bisa langsung dijelaskan secara langsung. Jadi mari kita eh, sesuaikan dengan alur logik dari sistemnya itu sendiri. Di sini pada bagian tambah mahasiswa, kita perlu NIM, nama lengkap, dan jurusannya untuk bisa menambahkan mahasiswa. Ketika kita sudah menambahkan mahasiswa, NIM ini akan menjadi password utama bagi mahasiswa itu sendiri jika ingin mengecek nilainya. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke bagian student login. Di sini hanya perlu memasukkan identitas dari NIM mahasiswa itu sendiri. Yang dia inginkan cuma NIM doang. Di sini saya sudah memasukkan dua data mahasiswa. Namun yang menjadi studi bagi kita itu adalah yang kedua, karena lebih mudah untuk diimplementasikan atau dimasukkan. Kita langsung masukkan saja sesuai dengan data yang ada di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita bisa langsung melihat nilai. Nah, oleh karena itu kita langsung pindah ke bagian student dashboard. Student dashboard di sini itu berfungsi untuk menampilkan nilai yang sudah dimasukkan di bagian pada bagian eh, input nilai. Input nilai ini bisa didapatkan dari dosen dashboard. Mungkin jika akan lebih mudah jika saya langsung eh, implementasikan ya. Kita tidak perlu daftar sebagai dosen. Untuk bagian daftar sebagai dosennya itu meminta input sebagai berikut. Yang pertama nama lengkap, NIP, email, password, dan konfirmasi password. Sayangnya pada fungsi ini saya tidak menerapkan fungsi autentifikasi karena saya rasa akan menambah beratkan lagi sistem ini. Jadi saya tidak menggunakan fungsi autentifikasi.
Di sini kita akan menggunakan satu data dosen saja. Kita tidak perlu memasukkan data dosen yang baru. Kita langsung masuk ke di sini, masuk sebagai dosen. Kita inputkan email yang tadi. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi tambah mahasiswa. Jadi kita masukkan saja NIM-nya di sini, yang mudah-mudah saja. Oke, 12365 tujuh, lengkap, Daud, jurusan teknik tambah mahasiswa. Proses ketika semua inputan kosong itu berarti prosesnya sudah berhasil. Kita bisa langsung mengeceknya pada bagian sini dan otomatis akan langsung masuk. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan input nilai agar inputannya terhubung ya dengan data mahasiswa yang ada agar bisa dicek nantinya itu NIM mahasiswa dijadikan key utama. Nah, kita akan langsung aja masukkan eh, NIM-nya. Lalu kita pilih mata kuliah pemrograman. Kita kasih nilai, kita ambil 80, berarti nanti hasilnya itu di A atau B. Kita ambil semester genap, tahun ajaran di 2025. Input nilai. Nah, ketika kita selesai menginput nilai, semua inputan box itu akan kosong. Itu artinya setiap masukan sudah masuk dengan baik. Setiap inputan sudah berhasil masuk ke Supabase. Bisa kita lihat di sini pemrograman dapat 80 dengan predikat B. Untuk lebih mudahnya ya, agar kita bisa lihat hasilnya sesuai dengan atau akurat, itu bisa kita langsung masuk ke sebagai mahasiswa. Masukkan NIM-nya, lihat nilai. Dan otomatis akan memunculkan nama, NIM, serta jurusan, lalu eh, mata kuliah. Nilai dari mata kuliah yang sudah dimasukkan tadi. Pemrograman nilai dengan 80, predikat B, semester genap, tahun 2005. Ya, itulah dia tadi pemaparan proyek saya menggunakan Supabase sebagai database dan Snack Expo sebagai media React Native-nya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.